Bab 1048. Ancaman Ye Yuan membuat ekspresi Sun Men berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu pengkhianat jahat, kamu masih ingin menyesatkan publik. Jika bukan karena Changlan memiliki bisnis penting untuk dihadiri akhir-akhir ini, dia pasti akan mengeksekusimu dengan singkat hari ini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apapun yang Anda katakan. Tapi kata-kata saya sebelumnya, Anda harus mengingatnya." Saat dia berkata, dia menyapu wajah-wajah orang-orang balai pengobatan raja satu persatu, berkata dengan suara dingin, "Kalian semua, jika ada satu, itu dihitung sebagai satu. Jika kamu benar-benar dipaksa oleh Ji Changlan untuk tunduk padanya, saya tidak menyalahkan kalian. Tetapi jika saya menemukan bahwa salah satu dari Anda adalah kaki tangannya, saya, Ji Qingyun, bersumpah di sini, untuk memandikan balai pengobatan raja dengan darah di masa depan." Petik 2. Kata-kata Ye Yuan berisi niat dingin pembantaian, membuat semua orang merasa kedinginan ketika mereka mendengar. Semua orang merasakan tekadnya. Kebencian terpendam dalam hati selama 20 tahun ini, Ye Yuan akhirnya mencurahkannya, membuat wajah semua orang berubah. Sentimen tulus seperti itu mampu menggerakkan orang paling banyak. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya, itu tidak mungkin menjadi seseorang yang membunuh ayahnya sendiri. Seperti yang aku katakan, King Yunzi terkenal karena loyal, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal berbahaya seperti membunuh ayahnya. Kata-kata King Yunzi sebelumnya benar-benar dari lubuk hatinya. Ji Changlan berencana untuk menyakiti ayah dan anak Ji. Sekarang, dia bahkan benar-benar ingin mengumbar lumpur di King Yunzi. Benar-benar tak tahu malu. King Yunzi membenci kejahatan seolah itu musuhnya dan pernah memberantas banyak penjahat-jahat. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu sendiri? Mendengar serangkaian bisikan yang tenang, wajah Sun Men sedikit jatuh. Dia tidak berpikir bahwa situasi yang dia operasikan dengan susah payah sebenarnya rusak oleh hukuman dari Ye Yuan. Jika kekuatan Ye Yuan kurang, dia bisa menginjak-injak Ye Yuan sampai mati tanpa gangguan. Tapi sayangnya, Ye Yuan menciptakan dua ahli Void Mystic semalam. Ini hanya sesuatu yang mengerikan di telinga. Menghitung di Kuang Tianming, pihak Ye Yuan dengan 3 ahli Void Mystic yang perkasa sudah cukup untuk bersaing dengan faksi manapun. Sebenarnya, bahkan Jiang Taichang dan Wu Luo sendiri juga hampir jatuh ke awan dan kabut sekarang. Perasaan seperti ini terlalu serius. Kedua talenta mereka sangat tinggi. Tetapi untuk berbicara tentang menerobos ke Void Mystic Realm, itu masih sedikit kurang. Tapi peringkat wawasan misterius pil sumber murni infus surgawi yang disempurnakan Ye Yuan menembus lapisan kertas kaca jendela tanpa hambatan. Beberapa hari ini, Ye Yuan berada di pengasingan tertutup di dalam Fast Heaven Pagoda. Meletakkan formasi area isolasi yang kuat, ia akhirnya memperbaiki peringkat wawasan misterius pure pil sumber Divine Infusion. Jiang Taichang dan Wu Luo tidak akan pernah bermimpi bahwa tidak hanya mereka berdua benar-benar memulihkan kekuatan mereka, mereka bahkan melangkah lebih jauh, menerobos ke Void Mystic Realm. Meskipun baru saja menembus ke ranah Void Mystic, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahkan Yue Xinping. Tapi Void Mystic Realm adalah Void Mystic Realm. Ini adalah keberadaan paling realm Divine Realm. Saat itu, sebuah getaran hebat terjadi di depan. Energi esensi kekerasan meledak seperti air banjir yang menghancurkan bendungan. Grand Array kuno yang menyegel Taman Obat Immemorial akhirnya membuka celah. Taman obat abadi akhirnya dibuka. Dengan ini, semua orang tidak bisa menahan diri, membanjiri Taman Obat Immemorial seperti Tidewater. Sun Men mendengus dingin dan berkata pada Ji Bingyun, "Ayo pergi." Yue Xinping menembak Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, "Berat, anggap dirimu beruntung. Ayo pergi." Dalam sekejap, puluhan ribu seniman bela diri membanjiri Taman Obat Immemorial. "Tuanku, apakah kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Kami memiliki 3 ahli Void Mystic yang hebat saat ini. Apakah kita masih takut dengan ini?" Jiang Taichang berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan Sun Men, aku paling jelas tentang hal itu. Jika dia tidak waspada dengan orang lain yang mendapat manfaat dari perjuangan dan ingin melestarikan kekuatan mereka untuk memasuki Taman Obat Immemorial juga, dengan 2 dari kekuatanmu, itu sama sekali tidak cukup baginya untuk waspada." Petik 2. Jiang Taichang mau tak mau tersedak ketika dia berkata dengan tak percaya, "Aku, Jiang Tua, dalam hal apapun juga kekuatan besar Void Mystic. Itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, kan?" Kuang Tianming di samping berkata dengan dingin, "Jika aku tidak terluka, membunuh kalian berdua tidak akan menghabiskan banyak kekuatan. Tapi kekuatanku tidak memadai untuk melihat di depan Sun Men sama saja." Ketika Jiang Taichang dan Wu Luo,
mereka berdua, mendengarnya, mereka tidak bisa menahan nafas yang dingin. Awalnya, sedikit sombong karena menerobos ke ranah Void Mystic langsung dihancurkan hingga memar parah. Ranah Void Mystic juga memiliki perbedaan superioritas atau inferioritas. Tetapi ia tidak memiliki pembagian wilayah yang spesifik. Superioritas relatif atau inferioritas dalam kekuatan sepenuhnya didasarkan pada pemahaman seniman bela diri sendiri terhadap Heavenly Dao. Sun Men dulunya ahli nomor 2 Balai Pengobatan Raja, kekuatannya hanya kedua setelah Hall Master Ji Zhengyang. Kekuatannya bisa dibayangkan. Seniman bela diri yang baru saja memasuki ranah Void Mystic sepenuhnya tidak bisa membangkitkan gelombang di depannya. Aokian juga menghela nafas emosional ketika dia berkata, orang tua ini tidak muncul selama 20.000 tahun, saya tidak berharap bahwa kekuatan seniman bela diri hari ini sudah mengguncang orang tua ini dengan banyak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu meremehkan kemampuanmu juga. Ketika kami menemukan rumput Enhart berusia 100.000 tahun, bahkan jika Anda tidak mencapai ketinggian 10 Raja Agung Surgawi, Anda benar-benar tidak akan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan Sun Men juga. Petik 2. Berbicara tentang ini, Aokian juga memiliki pandangan antisipasi ketika dia berkata, jujur saja, melihat efek obat dua pang ini, aku benar-benar menjulurkan leherku untuk mengantisipasi pil divine pencerahan yang tidak nyata. Ye Yuan terkekeh dan berkata, pil divine pencerahan yang tidak nyata, aku belum bisa memperbaikinya dalam kondisi saya saat ini. Perlu ranah jiwa surgawi untuk meningkatkan lebih lanjut agar bisa bekerja. Baiklah, mari kita masuk juga. Dalam waktu singkat ini, sudah ada sejumlah besar seniman bela diri yang membanjiri Taman Obat Immemorial. Pesta Ye Yuan sudah setengah mengalahkan lambat. Berjalan ke Immemorial Medicine Garden, merasakan undulasi energi esensi yang sangat tebal segera memberi orang perasaan segar dalam pikiran dan jiwa. Energi esensi kekerasan langsung mengalir ke semua anggota badan dan tulang di tubuh Ye Yuan, membuatnya merasa pikirannya sangat halus. Benar-benar layak menjadi taman obat abadi. Tidak heran itu bisa menyuntik begitu banyak harta alam. Luo berkata dengan napas emosional. Ye Yuan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, The Immemorial Medicine Garden telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah ada banyak seniman bela diri yang masuk ke dalam sebelumnya juga. Tapi daerah yang orang-orang ini benar-benar capai kemungkinannya kurang dari 1/1000 dari Taman Obat Immemorial. Hal-hal yang benar-benar bagus, dengan kekuatan seniman bela diri Divine Realm saat ini, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Petik 2. Aokian berkata, Tuanku, mereka semua mengatakan bahwa obat roh peringkat dewa mulai ada saat ini. Mungkinkah itu benar? Kegiatan abnormal The Immemorial Medicine Garden kali ini menarik banyak pakar. Hanya tanah super suci, 4 rumah datang. Jajaran seperti itu tidak ada ketika Taman Obat Immemorial dibuka di masa lalu. Mungkin hanya ketika obat roh peringkat dewa muncul, bisakah itu menarik begitu banyak faksi kuat juga, kan? Ye Yuan tersenyum ringan ketika dia mendengar itu dan berkata, obat roh pangkat surgawi, bahkan jika mereka mendapatkannya, siapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat? Selanjutnya, bahkan jika beberapa yang datang, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan obat roh peringkat dewa juga, kan? Apa yang benar-benar menakutkan di dalam Taman Obat Immemorial ini bukanlah binatang buas yang sepi, tetapi obat-obatan roh yang menjadi roh. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi mereka semua menjadi sedikit khawatir. Beberapa orang ini sudah sangat tua. Tapi versi ini, itu masih kali pertama mereka dengar. Kecuali, menghitung berdasarkan usia Ye Yuan, itu harusnya yang pertama kali masuk ke sini juga, kan? Kenapa dia tahu begitu jelas? Tuanku, lalu, kemana kita harus pergi sekarang? Jiang Taichang bertanya. Seperti yang disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya, dalam mitologi Tiongkok, tanaman dan hewan yang hidup untuk waktu yang lama lebih besar dari 1000 tahun, menjadi roh iblis dan dapat mengambil bentuk manusia. Bab 1049. Taman Obat Abadi sangat besar. Beberapa puluh ribu seniman bela diri melakukannya. Sangat cepat, mereka bubar. Para ahli tanah suci itu sudah lama hilang. Mereka hanya mengangkat hidung mereka ke arah obat-obatan roh di sekitarnya dan segera bergegas ke obat-obatan roh pangkat surgawi di daerah yang dalam. Ye Yuan juga tidak berhenti. Rombongan mereka akan mencari Heart and Grace yang berusia 100.000 tahun lebih dulu. Dan rumput ujung hati berusia 100.000 tahun tidak mungkin ditemukan di daerah luar. Gemuruh. Ruan Xuangzu dan Aokian, mereka berdua masing-masing merawat binatang buas tingkat 9. Aokian berkata dengan cemberut,
kami baru saja mencapai wilayah 30.000 tahun. Kekuatan binatang buas terpencil ini sebenarnya sudah sekuat ini. Pembukaan Taman Obat Immemorial kali ini benar-benar sangat luar biasa. Mungkinkah itu, benar-benar ada obat roh peringkat dewa yang muncul? Petik 2. Iya, saya pernah datang ke Taman Obat Immemorial sebelumnya. Tetapi kekuatan binatang buas 30.000 tahun di wilayah itu pada saat itu tidak sekuat ini. Ruan Xuangzu juga berkata, daerah Taman Obat kuno dihitung menggunakan usia obat-obatan roh. Daerah di bawah 100.000 tahun, 10.000 tahun per peringkat. Kekuatan binatang sepi akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya usia. Binatang terpencil Taman Obat Immemorial, beberapa hadir di alam surgawi, beberapa tidak tersedia di alam surgawi. Tapi ada satu hal, meskipun kekuatan binatang buas di sini sangat kuat, mereka tidak akan pernah mengambil bentuk manusia. Selain itu, binatang buas yang haus darah secara alami. Selama mereka melihat manusia, mereka akan meluncurkan serangan. Tidak ada sedikit pun kecerdasan untuk dibicarakan sama sekali, itu benar-benar berbeda dari ras iblis kata luar. Oleh karena itu sebabnya mereka disebut binatang buas. Dengan kekuatan kelompok Ye Yuan, binatang buas terpencil di wilayah luar ini secara alami tidak bisa memasuki pemandangan mereka. Tapi mereka bisa merasakan peningkatan kekuatan binatang buas terpencil. Membagi obat semangat menurut kelas, itu dibagi menjadi total 9 kelas. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, efek obat dari obat-obatan roh akan terus meningkat. Obat semangat tier 9 tidak akan naik peringkat. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, efek obat mereka juga akan meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Hanya saja obat-obatan roh ini terlalu jarang. Ini sebenarnya berada dalam kondisi kepunahan di dunia luar. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk menemukannya di Taman Obat Immemorial ini. Tentu saja, risiko yang luar biasa datang bersamanya juga. Ye Yuan juga mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tingkat kesulitan kita ingin menemukan Heart and Grace berusia 100.000 tahun kemungkinan akan agak sulit. Sebentar lagi, ketika kita mencapai wilayah 100.000 tahun, semua orang lebih berhati-hati. Pas. Bab 1050. Apa yang paling disukai Raja Surgawi Thundercree, terlepas dari metode penanaman gaya petir, adalah penyembunyian dan pelacakan seni ini. Sepanjang jalan, dia telah mengikuti pesta Ye Yuan selama ini, ingin memancing di perairan yang bermasalah. Jika Ye Yuan mereka semua menghadapi bahaya besar, dia tidak keberatan menambah pisau dari belakang. Jika Ye Yuan mereka semua menemukan barang bagus, dia juga bisa mengalahkan mereka hingga undian. Dia juga tidak mengenali Skylum Evil ungu ini. Tapi kata-kata Ye Yuan sebelumnya membuatnya bergerak tanpa henti. Setiap pakar Void Mystic juga mungkin tidak akan tergerak mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia masih berencana bagaimana memotong barusan. Dia tidak berharap Wilde Earth Bull tiba-tiba menyerbu. Benar-benar mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Barang bagus ini, aku akan menerimanya. Petik 2. Wu Yuanxiao sangat gembira di hatinya, mengulurkan tangannya, ingin memetik Purple Evil Skylum. Saat itu, cahaya ungu melintas dari Purple Evil Skylum. Ekspresi Wu Yuanxiao berubah, dan dia secara naluriah ingin menyusut kembali. Namun, sudah terlambat. Cahaya ungu benar-benar menembus perisai energi esensinya yang jauh lebih cepat dan ganas, menikamnya. Dalam sekejap, gelombang aura hitam mengikuti sepanjang luka, ingin merangkak ke atas. Berbisa, ekspresi Wu Yuanxiao berubah drastis, dan dia dengan bersemangat mendesak Kaisar Qi-nya, ingin memaksa racun keluar dari luka. Namun, itu belum berakhir. Gemuruh, seekor ular besar melonjak ke langit dari bawah bumi, membuka rahangnya yang menganga, dan menggigit Wu Yuanxiao. Bagaimana mungkin Wu Yuanxiao masih repot-repot memaksakan racunnya? Dia langsung membuka domain rajanya. Memukul tangannya, sambaran petir menyerbu ke arah ular besar itu. Gemuruh, ular raksasa itu juga memuntahkan serangan energi esensi kekerasan, langsung berbenturan dengan Wu Yuanxiao. Di bawah serangan, mereka benar-benar serasi. Ular raksasa itu sepertinya sudah gila. Ini terus-menerus melepaskan serangan ke Wu Yuanxiao. Satu ular dan satu manusia memulai pertempuran besar di lembah. Wu Yuanxiao sangat khawatir di dalam hatinya. Kekuatan ular besar ini sebenarnya hampir sama dengan miliknya. Ekspresinya menjadi jelek. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa racun dari luka sebelumnya merayap ke dalam tubuhnya lagi. Saat itu, beberapa sosok bangkit dan mencelupkan, dan muncul di lembah. Mereka tidak lain adalah Ye Yuan dan yang lainnya yang baru saja meninggalkan lembah. Wu Yuanxiao saat ini sedang dalam panasnya pertempuran.
Tapi penampilan kelompok Ye Yuan tidak bisa bersembunyi dari telinga dan matanya sama sekali. Ini membuatnya langsung memiliki firasat-firasat. Huhu, benar-benar menyentuh. Thundercry, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Heaven Devouring Python ini adalah binatang pelindung Purple Evil Skylum. Saya hanya khawatir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi Anda memikatnya. Kamu orang yang sangat baik, kamu ini menitikkan air mata syukur. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tulus, tetapi ekspresi menggoda di wajahnya ditampilkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Wu Yuanxiao masih tidak tahu bahwa dia telah ditipu? Ternyata orang ini sudah lama tahu bahwa dia telah mengikuti mereka selama ini. Itu sebabnya dia mengatur permainan seperti itu, membuatnya jatuh ke dalam perangkap sendiri. Tapi dia sudah sangat berhati-hati kali ini dan mengikuti sangat jauh sepanjang waktu. Selain itu, penyembunyian dan seni lacaknya dilepaskan ke batas. Dia yakin bahwa itu cukup untuk bersembunyi dari para ahli Void Mystic, tapi mengapa dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari sesama tingkat pertama Dao mendalam? Juga, apa kesepakatannya dengan Wilde Earth Bull itu? Mungkinkah Ji Qingyun ini bahkan dapat berkomunikasi dengan binatang terpencil ini untuk bekerja sama dengannya dan memerankan sebuah pertunjukan? Bahkan jika Ji Qingyun memiliki kemampuan ini, juga tidak ada waktu untuk pergi dan melakukan ini. Saat Wilde Earth Bulls melihat Forest Joy Grass, itu akan menjadi gila. Masih ingat tangkai obat roh yang saya petik di daerah 70.000 tahun? Itu adalah rumput sukacita hutan. Sekarang, Wilde Earth Bull telah mengejar klon saya jauh. Oh, penyembunyian dan seni pelacakan Anda memang sangat mengesankan, tapi maaf soal itu. Saya baru-baru ini memiliki beberapa terobosan di dunia hati lagi. Level skill yang kamu miliki tidak cukup. Petik 2. Ye Yuan tampaknya tahu apa yang ingin ditanyakan Wu Yuanxiao dan langsung menjawabnya sama sekali. Mendengar kata-kata Ye Yuan jauh, Wu Yuanxiao hampir memuntahkan seteguk darah tua. Auranya kacau, dan dia hampir tersapu oleh ekor Heaven Devouring Python. Kemarahan menyerang jantung, racun itu sudah merangkak naik mengikuti darahnya. Dia tidak mampu berbicara saat ini dan hanya bisa mendengarkan Ye Yuan berdetak tanpa henti. Oh, aku lupa memberitahumu. Skylum kejahatan ungu tidak bisa dipetik seperti itu. Anda perlu mencabutnya dengan kekuatan api, kemudian menutupnya menggunakan botol giok. Racun Purple Evil Skylum ini sangat hebat, jangan lihat bagaimana kau seorang ahli Void Mystic. Jika racunnya mengalir ke saluran jantung, dunia kultivasi Anda akan turun secara drastis bahkan jika Anda tidak mati. Jika saya jadi Anda, saya akan bergegas dan menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup dan memaksa racun keluar sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Oh, jangan berpikir tentang mengarahkan kembali perairan yang bermasalah. Anda menyentuh Purple Evil Skylum, Heaven Devouring Python akan terus mengejar Anda. Adapun apakah Anda bisa melepaskannya sebelum racun masuk, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda, Ye Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Wu Yuanxiao akhirnya tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah. Ye Yuan seperti cacing gelang di perutnya, benar-benar menyadari apa yang dipikirkannya. Dia memang punya ide untuk mengarahkan air yang bermasalah tadi. Tapi Ye Yuan benar-benar melihatnya melalui dia dengan satu lirikan. Selanjutnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh orang Wu Yuanxiao menjadi dingin. Racun ini sebenarnya sangat hebat. Pada titik ini, lebih percaya bahwa itu ada daripada tidak. Berpikir di sini, bagaimana mungkin Wu Yuanxiao masih berani tinggal? Dia membuka domain Raja Surgawi dan tiba-tiba meletus dengan serangan mengejutkan, segera meledakkan Heaven Devouring Python jauh. Dia segera tidak berani tinggal, langsung mendesak teknik gerakannya ke batas dan melarikan diri untuk hidupnya. The Heaven Devouring Python tampaknya sangat marah oleh pukulan Wu Yuanxiao dan langsung berlari dengan kecepatan penuh menuju luar lembah. Kecepatannya sebenarnya tidak sedikit pun lambat. Melihat adegan ini, semua orang di belakang Ye Yuan terdiam. Baru saja, mereka juga semua disimpan dalam kegelapan oleh Ye Yuan. Melihat Ye Yuan menggunakan klon untuk memancing Wilde Earth Bull pergi, masing-masing dan setiap dari mereka bahkan tertawa dalam hati. Ketika mereka melihat Wu Yuanxiao diserang oleh Heaven Devouring Python, mereka semua memiliki tatapan kosong, tidak yakin tentang apa yang terjadi. Hanya ketika Ye Yuan menjelaskan dengan jelas barulah mereka menyadari. Sementara saat ini, yang paling gelisah tidak lain adalah Raja Surgawi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming. Dia dan Wu Yuanxiao adalah musuh bebuyutan. Beberapa tahun ini, tidak ada kekurangan diburu olehnya. Namun, Wu Yuanxiao,
Penyembunyian dan pelacakan seni orang ini sangat cemerlang. Kuang Tianming tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Dia tahu bahwa Ye Yuan melakukan semua ini hari ini semua demi membantunya membalas dendam. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Adik lelaki, Anda, apa yang Anda ingin kakak penatua katakan tentang Anda? Hadiah luar biasa ini benar-benar terlalu tak terduga. Kuang Tianming berkata dengan gelisah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, orang ini telah mengikuti di belakang kami sepanjang waktu menyembunyikan niat jahat. Kebetulan telah memberi saya kesempatan untuk membantu kakak penatua membalas dendam. Hehe, kita saudara tidak harus mengatakan kata-kata yang jauh seperti ini. Petik 2. Kuang Tianming mengangguk dan berkata, baiklah, kita saudara tidak akan menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Ketika penatua saudara sembuh dari luka-lukaku, aku akan menemanimu sepanjang untuk mengisi hingga Medicine King Hall. Aku tidak percaya kalau Ji Changlan orang ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan jika penatua Broter tidak mengatakan, saya juga akan mengundang Anda. Tapi, masalah mendesak ada di tangan, mari kita rawat lukanya dengan lebih baik. Petik 2. Tuanku, mengapa aku merasa seperti Anda sangat akrab dengan tempat ini? Jiang Taichang tiba-tiba bertanya kalimat tanpa sadar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, karena aku datang ke sini sebelumnya. Bab 1051. Tuanku, kamu pernah datang ke Taman Obat Immemorial sebelumnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Jiang Taichang tidak bisa membantu membuka matanya lebar-lebar, seperti yang dia katakan dengan tak percaya. Masa lalu Ye Yuan, orang-orang yang hadir sudah semua sadar. Menghitung tahun-tahun sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan paling tua juga baru berusia lebih dari 500 tahun sekarang. Sementara Taman Obat Immemorial sendiri dibuka setiap 500 tahun. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa masuk sebelumnya? Tidak hanya Jiang Taichang, bahkan yang lain juga menatap Ye Yuan dengan tatapan ragu. Ye Yuan menjelaskan sambil tersenyum, apa yang sulit dijelaskan tentang ini? Kalian jangan lupa tentang identitas kehidupan saya sebelumnya. Terakhir kali Taman Obat Abadi dibuka, saya baru berusia 11 atau 12 tahun. Tetapi pada saat itu, saya sudah menetapkan jalur alkimia sebagai target aspirasi seumur hidup saya. Ayah secara pribadi membawaku ke Taman Obat Immemorial sebelumnya. Hanya saja suatu saat, tidak ada yang tahu sama sekali. Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang. Baru sekarang mereka tahu bahwa masih ada hal seperti itu. Ketika alkemis berkembang ke ranah puncak, kekuatan tempur mereka tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan seniman bela diri. Serangan jiwa surgawi mereka, bahkan para pakar Void Mystic pun merasakan sakit kepala yang tak ada habisnya. Kalau tidak, apa hak Ji Zhengyang, seorang alkemis, harus mendirikan tanah super besar yang sendirian-sendirian? Dan juga berdasarkan apa yang harus menekan ahli puncak seperti Sun Men? Dengan kekuatan Ji Zhengyang, secara diam-diam membawa Ye Yuan ke Taman Obat Kuno, tidak mengejutkan bahwa tidak ada yang menemukannya sama sekali. Tidak heran Ye Yuan dapat menemukan lembah ini. Ternyata dia sudah lama tahu bahwa tempat ini memiliki Skylum jahat ungu dan juga tahu bahwa tempat ini memiliki Wilde Earth Bull dan Heaven Devouring Python, dan secara khusus menggali lubang besar untuk dilewati Wu Yuan Xiao. Semua orang tidak bisa tidak mengasihani Wu Yuan Xiao. Orang ini mengira dirinya pintar, tapi sejak awal, dia sudah ditentang oleh Ye Yuan. Kuang Tianming menghela nafas dengan kagum ketika dia berkata, adik laki-laki, saya benar-benar tidak menemukan di masa lalu, ketika Anda bermain trik, itu sama sekali tidak asal-asalan. Kuang Tianming dan Ye Yuan sudah dianggap teman lama. Tapi hanya hari ini, apakah dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sudah bukan Ji Qingyun saat itu? Ji Qingyun kehidupan sebelumnya hanya mempelajari jalur alkimia secara membabi buta dan sangat jarang pikirannya mengembara. Tapi Ye Yuan saat ini sangat menentukan untuk membunuh dan mengatasi semua masalah dengan skema. Yang lain hampir tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan di tangannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya dipaksa oleh keadaan. Di masa lalu, saya tidak mau memiliki skema ini. Tetapi setelah bereinkarnasi, kekuatan saya terlalu lemah. Tidak memiliki skema, mungkin akan sangat sulit untuk bertahan hidup sampai hari ini. Petik 2. Ekspresi Kuang Tianming menjadi keras, dan dia mengangguk. Meskipun hanya 20 tahun telah berlalu, 20 tahun ini untuk Ye Yuan, dia mungkin mengalami banyak hal. Ye Yuan perlahan datang di depan Skylum Evil ungu dan langsung memotongnya dengan pisau api. The Purple Evil Skylum tertimpa suara itu. Ye Yuan dipandu dengan energi esensi,
menariknya ke dalam botol giok yang disiapkan sejak lama. Tuanku, apakah Skylum jahat ungu ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Jiang Taichang berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya menggertak orang itu. Jika Anda benar-benar menelan benda ini, akan aneh jika Anda tidak diracun sampai mati. Bagaimana mungkin para ahli Void Mystic semudah itu ingin menerobos? Meskipun Purple Evil Skylum ini secara alami membawa hukum Heavenly Dao, itu juga sangat terbatas. Jika itu disempurnakan menjadi pil, itu benar-benar dapat membantu para ahli Void Mystic memahami Heavenly Dao. Hanya saja beberapa obat inti lainnya juga sangat sulit didapat. Kecuali Skylum jahat ungu ini bisa tumbuh hingga jutaan tahun. Petik 2. Saat Kuang Tianming mendengar, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu bocah, huhu, aku benar-benar yakin dengan kamu. Wu Yuanxiao bahwa pria itu mungkin bahkan memiliki keinginan untuk mati sekarang, kan? Petik 2. Puhwark. Wu Yuanxiao berlari kencang. Dia digigit oleh piton surga devouring. Sesaat kecerobohan, dan dia dikejutkan oleh Heaven Devouring Piton lagi. Sekarang, dia sudah sangat terluka dan sekarat. Kekuatan Heaven Devouring Piton ada di sekitar levelnya untuk memulai. Pada saat ini, racun Purple Evil Skylum sudah secara bertahap menyebar. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Dia benar-benar bukan pertandingan Heaven Devouring Piton lagi. Pada saat ini, dia hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi semakin cepat dia berlari, semakin pendek waktu yang dibutuhkan racun untuk menyala. Racun Purple Evil Skylum ini benar-benar hebat. Bahkan dengan Kaisar Void Mystic Realm-nya, masih tidak bisa menghentikan korosi. Saat ini, dia sudah mendidih dengan kebencian terhadap Ye Yuan di hatinya. Kecuali, dia tahu bahwa jika Heaven Devouring Piton terus mengejar seperti ini, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk pergi dan membalas dendam. Saat itu, Wu Yuanxiao tiba-tiba melihat ada sekelompok orang di depan dan segera gembira. Ini adalah tangkai terakhir dari jerami penyelamat nyawa. Oleh karena itu, dia mengumpulkan energi esensi dan berlari dengan cepat ke sana. Tolong. Wu Yuanxiao menggunakan kekuatannya yang terakhir untuk berteriak. Di sini, wakil penguasa kota 7 Absolute City, alis Hedajiang berkerut saat dia berkata, siapa itu? Untuk benar-benar menimba binatang buas yang begitu kuat. Petik 2. Yue Xinping di sampingnya menajamkan matanya untuk melihat ke kejauhan dan berkata dengan cemberut, teknik gerakan itu mengalir seperti kilat. Itu harus menjadi Raja Surgawi Thundercry, Wu Yuanxiao. Saudaraku, dia sepertinya menangis minta tolong. Petik 2. Hedajiang berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir tentang dia. Orang ini juga bukan orang baik. Selamatkan kami dari masalah. Petik 2. Tapi Yue Xinping berkata dengan alis rajutan, orang ini tampaknya telah menderita luka serius. Meskipun binatang yang sunyi ini sangat kuat, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak sampai menjadi berantakan, kan? Tidak bagus, orang ini sedang menuju ke pihak kita, dia ingin mengarahkan air yang bermasalah. Petik 2. Ekspresi Hedajiang menjadi gelap juga, menyiram Wu Yuanxiao dalam semburan pelecehan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa sementara piton surga devouring tampak keras, itu tidak akan menyerang mereka sama sekali. Melihat Wu Yuanxiao kepala ke arah ini, mereka bahkan berpikir bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa mengambil tindakan untuk berurusan dengan piton surga melahap. Ekspresi Hedajiang menjadi niat. Dengan cepat, dia sudah tiba di hadapan piton surga menyantap dan berkata dengan mendengus dingin, binatang buas, enyahlah lebih jauh untuk orang tua ini. The Heaven Devouring Piton hanya ingin mengejar Wu Yuanxiao dengan sepenuh hati. Saya tidak berharap seseorang benar-benar berani menghalangi jalannya. Segera meraung dan menyerang Hedajiang. Wajah Hedajiang jatuh, dan dia berkata, binatang buas, mencari kematian. Hanya untuk melihat auranya dilepaskan sepenuhnya. Domain Raja Surgawi yang menakutkan langsung diperluas. Sebuah telapak tangan yang ringan dan cepat pecah. Itu hanya untuk mendengar ledakan, mengirim surga Devouring Piton raksasa jauh dari sana. Mengaum. The Heaven Devouring Piton berulang kali berteriak. Tubuhnya yang besar menggeliat-geliat di udara, menakutkan hingga ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi Hedajiang berubah, dan dia berkata, tidak bagus, cepat tinggalkan tempat ini. Sama seperti dia sedang berbicara, bahwa Heaven Devouring Piton tiba-tiba membuka rahangnya yang lebar. Awan besar asap berwarna hijau menyembur keluar dari mulutnya. Ketika orang-orang Seven Absolute City melihat situasi, ekspresi mereka semua sangat berubah. Masing-masing dari mereka menunjukkan teknik gerakan mereka,
melarikan diri mati-matian untuk hidup mereka. Kabut hijau ini adalah hal yang sangat beracun dengan satu pandangan, bagaimana mereka berani menyentuh. Memang, tempat-tempat yang dilewati kabut hijau, bunga dan rumput layu sepenuhnya. Seluruh proses itu sangat beracun. Dalam sekejap mata, ada murid dari Seven Absolute City dan Finnblade Mountain yang kekuatannya sedikit lebih lemah runtuh ke tanah. Binatang buas, mencari kematian. Dia Dajiang tidak bisa membantu terbang menjadi amarah yang besar dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Telapak tangan ini, kekuatannya tampaknya beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan telapak tangan itu sebelumnya. Gemuruh. The Heaven Devouring Python langsung dihempaskan 100.000 kaki jauhnya, jatuh ke tanah dan mulai muntah. Kekuatan satu telapak tangan He Dajiang sebenarnya menakutkan sampai ekstrim. Cepat dan tinggalkan area ini. Berhati-hatilah agar tidak terinfeksi oleh gas beracun. Aku akan pergi dan membunuh iblis ini. Dia Dajiang berteriak dan menyerbu menuju Heaven Devouring Python. Swoosh! The Heaven Devouring Python yang awalnya masih berkedut di tanah benar-benar hidup kembali dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Bab 1052. He Dajiang juga tidak berharap bahwa Heaven Devouring Python ini sebetulnya tahan terhadap pemukulan. Yang tadi-tadi sebenarnya hanya berpura-pura mati. Sudah terlambat untuk ingin mengejar lagi. Saat ini, mereka sudah memasuki wilayah 100.000 tahun. Jika dia pergi dengan terburu-buru, akan sangat mudah bagi unit utama untuk menghadapi serangan binatang buas. Tak berdaya, dia hanya bisa menonton Heaven Devouring Python melakukan liburan yang bersih. Kembali untuk menghitung para murid, He Dajiang segera berkobar dengan amarah. Awan melahap awan asap beracun Python sebelumnya sebenarnya secara langsung meracuni beberapa lusin murid dari dua faksi besar sampai mati. Bisa dikatakan kerugian besar. Di antara murid-murid ini, ada beberapa murid elit yang ia bawa secara khusus kali ini untuk meredam diri. Dia tidak berpikir bahwa bahkan sebelum memasuki daerah berbahaya, mereka benar-benar mati begitu saja. Berpikir sampai di sini, amarahnya langsung beralih ke Wu Yuanxiao. Melihat Wu Yuanxiao lagi, seluruh wajahnya sudah menjadi warna ungu pucat. Terutama bibirnya, bahkan ungu kehitaman. Kakak He, masalah ini, itu semua kesalahan Ji Qingyun. Bolehkah aku diizinkan mengeluarkan racun dan mengobati lukaku lebih dulu? Petik 2. Wu Yuanxiao sudah hampir tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa menggunakan Kaisar Qi untuk menjaga saluran-saluran jantungnya saat ini untuk mencegah kematian segera dari racun yang menyala-nyala. Adapun sisanya, dia hanya bisa dengan perlahan mencari tahu lagi. Tentu saja, prasyaratnya adalah He Dajiang bisa melepaskannya. Ketika He Dajiang mendengar ini, alisnya berkerut, dan dia berkata, kamu pergi untuk memprovokasi Ji Qingyun. Wu Yuanxiao mengangguk lemah dan dengan singkat menceritakan seluruh urutan kejadian. Dia berkata sambil menghela nafas, aku tidak berpikir bahwa kekuatan bocah ini sangat sedikit sekarang, tapi dia sebenarnya sangat merepotkan juga. He Dajiang dan Yue Xinping saling bertukar pandang, keduanya mengungkapkan pandangan ketakutan yang tebal. Meskipun Ji Qingyun hanya memiliki kekuatan tingkat pertama Dao mendalam saat ini, sepertinya dia bahkan lebih sulit untuk kusut dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun statusnya sangat tinggi, dia tidak begitu licik merencanakan. Tapi Ji Qingyun dalam hidup ini, mentalitasnya jelas sudah sangat matang. Brother He, selama Anda membiarkan saya mengeluarkan racun dan mengobati luka saya, Wu Yuanxiao, bersedia untuk bersumpah surgawi Dao Sumpah, untuk memberikan bantuan kepada 7 kota mutlak Anda di dalam Taman Obat Immemorial ini. Semua obat roh yang saya dapatkan semuanya akan menjadi milik Seven Absolute City. Wu Yuanxiao terengah-engah saat berkata. Ini sudah chip terakhir Wu Yuanxiao. Perjalanan ke Taman Kedokteran Immemorial ini, ia awalnya datang dengan ekspresi yang sangat gembira. Tapi sekarang, dia benar-benar tersandung. Dan semua ini semua berkat Ye Yuan. Dia sudah tidak memikirkan hal-hal lain sekarang. Dia hanya berpikir untuk membalas dendam pada Ye Yuan. Wu Yuanxiao tahu bahwa lawan Seven Absolute City kali ini banyak. Obat-obatan roh peringkat dewa muncul, beberapa kekuatan besar ini terikat untuk membongkar pembantaian yang intens. Seorang ahli Void Mystic tambahan yang menahan benteng, peluang kemenangan Seven Absolute City jelas akan jauh lebih besar. Benar saja, mendengar kata-kata Wu Yuanxiao, niat membunuh di mata He Dajiang memudar. Memang, keributan Taman Obat Immemorial kali ini terlalu besar. Tak satu pun dari faksi-faksi utama ini yang akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Pada saat itu, ketika obat-obatan roh pangkat surgawi muncul,
mereka pasti akan terlibat perkelahian gratis untuk semua. Jika Wu Yuanxiao bisa bersumpah surgawi Dao Sumpah, itu bisa dipertimbangkan. Wu Yuanxiao adalah seorang pembudidaya keliling, tidak ada sekte, tidak ada faksi. Bergabung dengan Kemah Seven Absolute City juga tidak memiliki banyak beban. Baik, jika Anda dapat membantu kursi ini mendapatkan obat-obatan roh peringkat dewa, masalah kali ini akan dijatuhkan pada saat itu. He Dajiang berkata dengan suara dingin. Wu Yuanxiao mengangguk lemah dan mulai membersihkan racun untuk mengobati lukanya. Kondisinya, bahkan bersumpah surgawi Dao Sumpah sudah cukup untuk tersedak. Pakar Void Mystic memang sangat kuat. Racun Purple Evil Skylum itu, bahkan jika para pakar Raja Surgawi terkena itu pasti kematian juga. Tetapi dengan berlalunya waktu, Wu Yuanxiao dengan paksa mengusir sebagian besar racun. Ji Qingyun, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Wu Yuanxiao, bukan manusia. Wu Yuanxiao perlahan-lahan berdiri dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berkata. Dia telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Sejak melangkah ke Void Mystic, dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Kali ini, ia hampir kehilangan nyawanya yang kecil. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Yue Xinping melirik Wu Yuanxiao dengan agak simpatik, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kehilangan yang dideritanya di Ji Qingyun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wu Yuanxiao. Setelah Ye Yuan mengumpulkan Purple Evil Skylum, dia berjalan lebih dalam ke lembah itu. Kelompok orang yang mengikuti di belakang Ye Yuan tanpa henti terkejut. Sejak setelah menipu Wu Yuanxiao, kelompok mereka tidak lagi bertemu dengan binatang buas. Baru saat itulah Aoqian dan yang lainnya menyadari. Ternyata binatang buas terpencil yang mereka temui sepanjang jalan semua disengaja oleh Ye Yuan. Tujuannya adalah untuk memperdaya Wu Yuanxiao. Ye Yuan benar-benar bepergian di jalan setapak dengan mudah dan tahu tempat ini dengan baik. Ini wilayah 100.000 tahun, dia hanya tahu itu seperti telapak tangannya. Tuanku, kamu hanya curang di sini. Mengapa saya merasa seperti Anda seperti berada di halaman belakang rumah Anda sendiri di taman obat kuno ini? Jiang Taichang berkata dengan kaget. Yang lain tidak berbicara, tetapi melihat ekspresi, mereka kira-kira berpikiran sama dengan Jiang Taichang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ayahku adalah alkemis terkuat alam surgawi, bukan salah satu. Setiap kali Immemorial Medicine Garden dibuka, dia akan masuk ke dalam dan sudah sangat akrab dengan tempat ini sejak lama. Tahun itu, ketika saya datang bersamanya, saya hanya memainkan peran pendukung di samping, dan cukup banyak menghafal medan di sini ketika saya berada di sana. Petik 2. Ketika semua orang mendengar, mereka semua menarik napas dingin. Ye Yuan mengatakannya dengan santai, tapi medan di dalam taman obat Immemorial ini berbelit-belit. Selain itu, formasi arai berputar di dalam. Ingin mengingat semua fitur medan hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Saat itu, ia, bocah berusia 11 atau 12 tahun, sebenarnya memiliki ingatan yang luar biasa, ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Lupakan sekitar 11 atau 12 tahun, bahkan mereka saat ini juga tidak dapat mengingatnya. Pria di depan mereka ini benar-benar aneh tanpa batas. Tapi tuanku, karena kamu sudah sangat akrab dengan tempat ini, mengapa tidak mengambil semua obat-obatan roh? Mengabaikan tempat lain, hanya obat-obatan roh berusia 100.000 tahun ini, membawa mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Kata Jiang Taichang dengan tampilan serakah. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, bagi para alkemis, obat-obatan roh adalah kehidupan. Tapi mengeringkan kolam untuk menangkap semua ikan, hal semacam ini bertentangan dengan hukum alam. Jika seseorang benar-benar melakukannya, ia akan menderita hukuman surgawi. Saat itu, ayah membawa saya ke sini terutama untuk membiarkan saya membiasakan diri dengan sifat obat-obat roh ini dan mengalaminya secara langsung sedikit. Adapun untuk memanen mereka pergi, itu tidak besar. Petik 2. Masih ada alasan ini. Jiang Taichang berkata dengan terkejut. Ye Yuan mengangguk dan berkata, obat-obatan roh lahir dari langit dan bumi. Semakin kuat obat-obatan roh, semakin besar ki spiritual yang terkandung. Tempat seperti taman obat kuno, orang harus memastikan tidak membersihkan semua obat-obatan roh ini. Petik 2. Jiang Taichang bergumam pada dirinya sendiri ketika mendengar itu, kemungkinan besar, selain dari orang aneh seperti Tuan, tidak ada yang bisa mengambil semua obat roh ini, kan? Poin ini, memikirkan hasil Wu Yuanxiao, dan orang akan tahu. Obat-obatan roh di wilayah 100.000 tahun ini tidak mudah dipanen. Ye Yuan membawa orang-orang di bawah tebing. Mengangkat tangannya dan melihat ke atas,
dia berkata, itu adalah rumput en hati berusia 100.000 tahun. 500 tahun telah berlalu, memang masih di sini. Petik 2. Melihat rumput ujung hati, seluruh tubuh Aoqian bergetar juga, emosinya tidak bisa tenang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus begitu gelisah juga. Pil Divine Enlightenment yang disuling dari Heart and Grace yang berusia 100.000 tahun tidak dapat membuat Anda pulih kembali dengan kekuatan puncak Anda juga. Paling-paling, itu juga hanya mencapai kekuatan dari Golden Needle Acupoint Piercing itu. Petik 2. Aoqian mengangguk dan berkata, orang tua ini tahu. Tapi itu sudah cukup. Petik 2. Bab 1053. Aoqian ditekan selama 20.000 tahun. Yayasan marsial daunnya sudah cukup banyak hancur. Baginya untuk hampir tidak bisa mempertahankan alam Raja Surgawi sudah merupakan keajaiban. Bagaimana bisa membiarkan dia pulih ke puncaknya menjadi mudah? Ye Yuan melihat melalui sedikit keengganan di hati Aoqian dan berkata sambil tersenyum, pil obat mistik kelas bukan apa yang orang biasa dapat saring. Dengan kekuatan saya saat ini, memurnikan obat-obatan roh berusia 100.000 tahun sudah menjadi batasnya. Ketika saya menerobos ke tahap Dao mendalam realem, saya kira-kira harus bisa menyuling obat-obatan roh berusia 500.000 tahun. Petik 2. Saat Aoqian mendengar, dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia berkata, lalu Aoqian sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan berterima kasih terlalu dini. Agar Anda benar-benar pulih hingga mencapai puncaknya, Anda membutuhkan Blossom Face Powder Fruit yang berusia 500.000 tahun, Void Nether Heavenly Orchid yang berusia 500.000 tahun, serta ginseng darah etiril. Barang berusia 500.000 tahun. Anda juga sadar betapa sulitnya itu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Aoqian tidak bisa membantu berubah. Obat-obatan roh di wilayah 500.000 tahun, tingkat bahaya di dalamnya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Bahkan jika dia berada di masa jayanya, dia tidak berani mengatakan untuk bisa mundur juga tanpa cedera. Wilayah 100.000 tahun masih baik-baik saja. Menuju lebih dalam, roh obat akan muncul. Hal-hal itu adalah obat roh yang diolah menjadi arwah. Tidak hanya agresivitas mereka yang tinggi, tetapi kekuatan mereka juga menyaingi pembangkit tenaga Void Mystic Realm juga. Jika itu satu atau dua roh obat, itu akan tetap baik-baik saja. Jika mereka bertemu dengan kelompok besar, bahkan Aoqian juga harus menyerah. Tuanku, ini, Aoqian berkata dengan ekspresi kesulitan. Jujur berbicara, sejak mengakui Ye Yuan sebagai tuan, Jiang Taichang dan sisa kontribusi mereka tidak banyak. Namun manfaat yang didapat terlalu banyak. Obat-obatan roh yang dibutuhkan Aoqian terlalu jarang. Oleh karena itu, tingkat bahaya juga akan melambung secara eksponensial. Membuat Ye Yuan mengambil risiko atas namanya lagi, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, wilayah 500.000 tahun, yang lain tidak bisa pergi ke sana, tapi itu tidak bisa membuatku bingung, Ye Yuan. Omong-omong, Anda beruntung juga, ginseng darah etiril ini adalah barang yang sangat jarang terlihat. Seseorang bahkan mungkin tidak menemukannya di taman obat immemorial ini juga. Tapi kebetulan saya telah memperoleh tangkai sebelumnya di masa lalu. Petik 2. Saat Aoqian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuanku, selama Aoqian dapat memulihkan kekuatanku, kehidupan lama ini akan dijual kepadamu mulai dari sini. Lupakan sekitar 1.000 tahun, bahkan 10.000 tahun, orang tua ini pasti tidak akan kelopak mata juga. Kata Aoqian. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, lepaskan. Anda, karakter ini yang sudah usang, jika Anda tidak menerobos ke Dewa Alam, Anda mungkin bahkan tidak bisa hidup 3.000 tahun terakhir. Masih berbicara sekitar 10.000 tahun. Petik 2. Wajah tua Aoqian memerah, dan dia tampak malu. Meskipun dia menelan benda yang menantang surga seperti esensi keren, umur hidupnya akhirnya memiliki batas. Hanya dengan menerobos ke alam dewa, dia bisa memperpanjang umurnya. Jika tidak, bahkan jika Ye Yuan terus memperbaiki pil obat untuknya, itu tidak akan memiliki efek sedikit pun. Menyingkirkan rumput ujung hati, Ye Yuan menemukan tempat yang aman dan mulai mengasingkan diri untuk menyuling pil Divine pencerahan yang tidak nyata. Pil Divine Enlightenment adalah pil obat super tier 9 yang benar-benar biru. Ini bisa membantu pembangkit tenaga Void Mystic Realm mengkonsolidasikan fondasi mereka dan memelihara esensi mereka, dan mengembalikan yayasan marsial Dao. Itu sangat menantang surga. Apa yang disebut pil obat mistik kelas juga disebut pil obat super tier 9.
Kesulitan penyulingan tak terhitung lebih besar dibandingkan dengan pil obat tier 9 bermutu tinggi. Mereka secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik Void Mystic Realm untuk digunakan. Sejak Divine Dao menyusut ke nol, orang-orang sudah tidak dapat menembus belenggu. Karena itu, mereka kehabisan segala macam metode untuk menembus batas-batas Realm Raja Surgawi. Ranah Void Mystic lahir sebagai respons terhadap waktu dan kondisi yang tepat karena ini. Sebaliknya, pil obat tingkat mistik juga digali oleh para alkemis. Untuk dapat memperbaiki pil obat kelas mistik adalah ciri khas menjadi kaisar alkimia puncak. Namun, langkah ini telah membingungkan para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh alam surgawi, pembangkit tenaga Void Mystic sangat sedikit dan jauh di antara, sedangkan jumlah kaisar alkimia puncak bahkan lebih sedikit dari pembangkit tenaga Void Mystic. Dapat dilihat dari ini betapa sulitnya untuk menjadi puncak kaisar alkimia. Terlepas dari Ye Yuan, puncak Divine Realm, kaisar alkimia semua adalah beberapa barang antik tua yang sudah menjadi terkenal sejak lama dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Tidak hanya kekuatan dao alkimia orang-orang ini sangat hebat, tetapi kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Dan setelah Ye Yuan mengumpulkan wawasan 300 tahun di puncak Alchemy Emperor, kekuatan alkimia daunnya sudah melampaui banyak Vogeis lama yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, seperti Quan Xingxi. Hanya berbicara dalam hal kekuatan dao alkimia, monster tua seperti Pak Tua Han mungkin tidak sekuat Ye Yuan juga. Lebih penting lagi, Ye Yuan memahami hukum dao-dao saat ini. Pada dao alkimia, dia sudah benar-benar melampaui orang-orang tua itu. Ye Yuan yakin bahwa selama kekuatannya pulih ke puncaknya, dia benar-benar bisa persis seperti ayahnya, Ji Zhengyang, memurnikan pil setengah surgawi, bahkan pil surgawi. Tetapi sebelum menyempurnakan pil divine pencerahan yang tidak nyata, Ye Yuan masih harus melakukan satu hal, yaitu menerobos ranah surgawinya kepada kaisar alkimia tahap akhir. Pikiran Ye Yuan bergerak, dan sebagian dari karakter emas beredar dengan patuh di jiwa surgawinya. Ye Yuan menutup matanya dan dengan cermat merasakan undulasi hukum Divine Dao. Ingin memahami prasasti surgawi ini, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Sama seperti bahasa yang tidak biasa, jika seseorang tidak memahami aturan yang melekat, sama sekali tidak ada cara untuk mempelajarinya. Dengan bakat Ye Yuan, dia tidak dapat memahami kedalaman prasasti surgawi obat Dewa Jiwa Kennen sampai sebelum menerobos ke Dao Realm Realm. Tapi sejak terakhir kali dia membangkitkan prasasti surgawi, membiarkannya menikmati misteri hukum Dao-Dao, Ye Yuan menjadi tak terbendung. Pemahamannya tentang prasasti surgawi ini secara bertahap semakin dalam. Ini semacam undulasi hukum Dao-Dao membuat Ye Yuan berkubang di dalam ekstasi. Meskipun waktunya tidak lama, ranah surgawi Ye Yuan sudah secara bertahap mendekat pada kaisar alkimia tingkat tinggi. Selama pengasingan tertutup kali ini, dia berencana menerobos dalam sekali jalan. Namun, tepat saat Ye Yuan memahami Dao, perl penekan jiwa tiba-tiba mulai bergetar. Ye Yuan belum memperhatikan apa yang sedang terjadi dan sudah ditarik ke ruang penekan jiwa. Mengenai tempat ini, Ye Yuan sudah sangat akrab. Tapi kali ini, di dalam tempat penindasan jiwa tidak memiliki samudera petir dan juga tidak memiliki jiwa surgawi yang mempengaruhi undulasi. Apa yang datang bersama dengan Ye Yuan bahkan adalah prasasti surgawi. Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa setelah masuk ke sini, prasasti surgawi yang sangat dalam benar-benar dibongkar menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ini melayang di depan mata Ye Yuan dan benar-benar membiarkan pemahamannya terhadap prasasti surgawi menjadi lebih mudah. Penemuan ini membuat Ye Yuan di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Ruang penekan jiwa sebenarnya membusuk prasasti surgawi ke dalam hukum yang paling primitif, menghadirkan sebelum Ye Yuan. Ye Yuan tidak berani membuang waktu dan langsung memasuki ranah Heaven Man Unity, dan dengan hati-hati memahami undang-undang Dao-Dao yang mendalam ini. 2 hari kemudian, Ye Yuan perlahan membuka matanya. Tetapi gelombang jiwa surgawinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah Soul Suppressing Pearl, dia sebenarnya hanya menggunakan waktu 2 hari dan berhasil menerobos ke ranah kaisar alkimia tingkat tinggi. Melihat jiwanya sendiri secara internal, Ye Yuan hampir berteriak kaget. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa jiwa surgawi saya memancarkan warna emas yang samar? Ye Yuan berkata dengan bingung. Saat ini, jiwa surgawi Ye Yuan mengambil warna kuning keemasan samar. Meskipun sangat redup, itu menambahkan semacam lingkaran cahaya pada Ye Yuan, membuatnya terlihat sangat suci. Penemuan ini membuat Ye Yuan tercengang. Bab 1054. Mungkinkah itu, jiwa surgawi saya dapat menembus belenggu Dao-Dao? Berpikir sampai di sini, Ye Yuan hampir melompat.
Sangat jelas, jiwa surgawinya menghasilkan perubahan abnormal karena mempelajari prasasti surgawi. Maka mungkinkah ketika pemahamannya tentang hukum Dao surgawi tumbuh lebih dalam, akhirnya akan tiba suatu hari di mana dia bisa menerobos ke alam dewa. Petik 2. Tapi dengan sangat cepat, Ye Yuan menyangkal gagasan ini. Dalam 100.000 tahun ini, meskipun tidak ada pembangkit tenaga dewa reality pernah muncul sebelumnya, penelitian seniman bela diri terhadap Divine Dao tidak pernah berhenti sebelumnya. Yang meneliti prasasti surgawi sama sekali bukan hanya dia, Ye Yuan, sendirian. Ye Yuan bahkan merasa bahwa alasan mengapa 10 Raja Agung Surgawi bisa mencapai ketinggian seperti itu kemungkinan besar, karena memahami prasasti surgawi. Namun, mereka masih belum menerobos ke alam dewa. Jangan berpikir terlalu lama, bagaimana bisa dewa alam begitu mudah ditembus. Jiwa surgawi berwarna emas adalah eksklusif untuk pembangkit tenaga dewa alam. Mendapatkan Divine Dao, jiwa surgawi pasti akan secara bertahap berubah menjadi emas. Bukan hanya jiwa surgawi, setelah menerobos ke alam dewa, garis keturunan Anda, serta esensi surgawi, semua akan berubah menjadi warna emas. Namun, tanpa izin dari Heavenly Dao, Anda selamanya tidak akan dapat mencapai Divine Dao. Petik 2. Sosok Long Teng tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan dan memukul kepalanya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk menahan ketika dia mendengar. Ini seperti ketika dia baru saja membuka jendela, berpikir bahwa dia bisa melihat pemandangan di luar, tetapi ditendang kembali oleh Long Teng tanpa perasaan dengan satu kaki. Dalam hal ini, Senior Long Teng, Anda sudah mencapai tingkat itu juga. Oh, juga, Senior Fang Tian. Ye Yuan berkata dengan suram. Long Teng mengangguk dan berkata, esensi, energi, dan roh Fang Tian, semua sudah mencapai batas, itu sebabnya dia akan berpikir untuk secara paksa menerobos ke dewa alam. Namun, ini hanyalah sekadar angan-angan. Adapun saya masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan Fang Tian. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, sudut-sudut mulutnya tanpa sadar berkedut sedikit. Kekuatan Fang Tian saat itu jauh lebih kuat dari miliknya. Esensi, energi, dan roh, 3 jalan di lingkaran kesempurnaan yang besar, kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menyapu semua keberadaan di alam surgawi. Namun demikian, Fang Tian masih tidak dapat menembus belenggu Dao-Dao. Ye Yuan berkata dengan napas emosional, saya mengerti. Saat itu, ayah seharusnya telah memahami prasasti surgawi obat dewa jiwa, dan jiwa surgawinya seharusnya berubah menjadi emas juga. Karenanya, begitulah cara dia dapat menyuling pil setengah dewa. Alam surgawinya saat itu mungkin yang terkuat dari alam surgawi. Petik 2. Long Teng mengangguk dan berkata, tepat sekali. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, huhu, aku serakah. Bagaimana realiti dewa begitu mudah untuk menerobos. Tapi memahami canon medisin jiwa dewa, saya sepertinya bisa memasuki ruang penekan jiwa kapan saja. Memahami jiwa obat sang dewa prasasti surgawi canon di sana dapat dikatakan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Petik 2. Long Teng berkata, mutiara penekan jiwa ini benar-benar ajaib. Aku bahkan punya firasat kalau nilainya mungkin tidak lebih rendah dari Fast Heaven Stella. Petik 2. Proses menyempurnakan pil divine pencerahan yang tidak nyata itu tiba-tiba mulus. Setelah jiwa surgawi melakukan transformasi kualitatif, Ye Yuan memurnikan pil obat hanya mirip dengan memiliki bantuan surgawi. Landasannya sangat solid di tempat pertama, dan pemahamannya tentang sifat obat juga sangat mendalam. Menambah jiwa surgawi emas, pil divine pencerahan yang tidak nyata yang semula sangat melelahkan tidak sesulit untuk disempurnakan seperti yang dibayangkan. Satu-satunya hal yang kurang adalah energi esensi. Setelah menyelesaikan pemurnian, seluruh orangnya tampak agak terkuras. Pil obat memasuki tangannya. Sedikit kepuasan diri melintas di mata Ye Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, memurnikan pil obat mistik kelas tidak dianggap masalah yang sangat sulit baginya. Tapi itu sama sekali tidak semudah sekarang. Milord, bagaimana? Aoqian bertanya dengan agak gelisah. Melihat bahwa yang lain tidak hanya memulihkan kekuatan mereka dan bahkan meningkatkan selangkah lebih maju, Aoqian tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak cemas tentang keuntungan dan kerugiannya. Lagi pula, pil obat yang ia butuhkan, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Bahkan Kaisar Alkimia Puncak mungkin tidak dapat memperbaiki mereka juga. Dia secara alami tidak meragukan kemampuan Ye Yuan. Tapi dia takut bahwa Ye Yuan tidak dapat memperbaiki pil obat berkualitas tinggi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pil divine pencerahan yang tidak nyata, peringkat wawasan yang misterius. Seluruh tubuh Aoqian gemetar,
dan air mata benar-benar mengalir di wajah tuanya. 3 hari kemudian, di wilayah 500.000 tahun. Jian Wushuang tiba-tiba berkata dengan gelisah, Paman 13, kamu lihat, itu Miluo 7 bintang. Sword 13 mengangguk dan berkata, itu benar, itu memang Miluo 7 bintang. Dengan itu, Wushuang, kamu akhirnya bisa menerobos ke ranah Void Mystic. Petik 2. Sekte Pedang Surgawi memasuki Taman Obat Immemorial kali ini. Tujuan mereka selain obat-obatan roh peringkat surgawi adalah Seven Stars Miluo ini. Seven Stars Miluo memiliki fungsi mengusir setan mental. Seven Stars Miluo yang berusia 500.000 tahun dapat benar-benar melindungi semua iblis mental dan memiliki efek yang sangat baik terhadap terobosan seorang seniman bela diri. Jian Wushuang sebenarnya jenius Heavenly Sword Sect dengan bakat yang sangat kuat dan bangkit pada saat yang sama dengan Ji Qingyun. Tapi di era ini, jenius manapun harus diinjak-injak di bawah kaki Ji Qingyun. Terlepas dari apakah mereka alkemis atau seniman bela diri, orang mana yang bisa berdiri di puncak alam surgawi ini, dan duduk sederajat di meja yang sama dengan tokoh-tokoh puncak dalam 500 tahun. Beberapa tahun ini, Jian Wushuang tidak mampu menerobos Ji Qingyun penyimpangan jahat ini selama ini. Karenanya, ia terus gagal melangkah ke ranah Void Mystic. Kalau tidak, dengan bakatnya, kekuatannya saat ini seharusnya tidak berada di bawah Extreme Sword Divine King dan Thundercry Divine King. Hahaha, sungguh, surga memberkati saya. Jian Wushuang berkata dengan kegembiraan liar. Mengaum, seolah membalas tawa liar Jian Wushuang, raungan marah mengepul ke langit. Ekspresi Jian Wushuang berubah. Seekor binatang buas bentuk singa sudah muncul di pandangannya. Wajah Sword 13 jatuh, dan dia berkata, ini adalah singa surgawi kuno yang sunyi. Muncul di wilayah ini, kekuatannya kemungkinan sudah tidak kalah dengan milikku. Wushuang, aku akan mengambilnya, kamu pergi dan memetik 7 bintang Miluo. Petik 2. Ekspresi Jian Wushuang tenggelam, dan dia berkata dengan anggukan, hati-hati, Paman 13. Pedang 13 perlahan menganggukkan kepalanya. Mengangkat tangannya, itu adalah sinar cahaya pedang yang bergemuruh langsung untuk singa surgawi kuno yang sunyi. Gemuruh. Singa surgawi kuno yang sunyi benar-benar tidak menghindar atau menghindar dan menerima sinar cahaya pedang ini, dan benar-benar tidak terluka. Ekspresi Sword 13 berubah. Kekuatan singa surgawi kuno yang sunyi ini bahkan melebihi harapannya. Binatang buas, bersiaplah untuk mati. Pedang 13 berteriak keras dan segera membuka domain Raja Surgawinya. Sebuah serangan kekerasan bergemuruh menuju Desolate Ancient Celestial Lion secara eksplosif. Singa surgawi kuno yang desolate akhirnya marah oleh Sword 13. Dengan lolongan gila, sosoknya mengejar pedang 13 seperti kilat. Kecepatan pedang 13 sangat cepat dan membawanya ke kejauhan. Ketika Jian Wushuang melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berlari menuju Miluo 7 bintang. Saat itu, ekspresi Jian Wushuang tiba-tiba berubah. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya. Kulit kepala Jian Wushuang kesemutan, tapi sudah terlambat untuk ingin menghindar. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan untuk berguling-guling di tanah, menghindari serangan ini dengan bercukur sempit. Ini, Miluo bintang 7 ini benar-benar menjadi roh. Kali ini agak merepotkan. Jian Wushuang berkata dengan cemberut. The Seven Stars Miluo tidak memberi Jian Wushuang sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi dan menabraknya. Taji ini sangat tajam. Jika ditusuk sejauh ini, tidak perlu berpikir, dan orang juga akan tahu hasilnya. Jian Wushuang berada dalam kondisi suram yang tak tertandingi dan hanya melarikan diri untuk hidupnya dengan giat. Bagaimana dia masih peduli memetik 7 bintang Miluo? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa duri tajam itu tidak ada lagi. Taji seperti badai benar-benar berhenti. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Dia melihat Ye Yuan saat ini bermain dengan Seven Stars Miluo di tangannya, menatapnya dengan senyum di wajahnya.